Pertama kali dapat ini ya Bu ya, bantuan dari Pak Wapres ya Bu ya. Boleh kasih tunjuk kasih Bu isinya apa aja Bu? Oh banyak sih, ada teh, biskuit, minyak, terus gula, sama beras. Buat, wih. Berapa Dalam kilo tuh, Bu? misi belusukan melihat korban banjir di kawasan Jatinegara, Kampung Melayu, Jakarta Timur, Kamis 28 November 2024, Gibran melakukan aksi bagi-bagi bantuan yang dikemas dalam sebuah tas berwarna biru bertuliskan Bantuan Wapres Gibran. Hal itu menjadi sorotan warganet yang lalu mempertanyakan kenapa diberi tulisan Bantuan Wapres Gibran? Nah loh, ada apakah gerangan? Memberi bantuan dengan mencantumkan nama pribadi dan juga memanfaatkan penderitaan rakyat untuk pencitraan memang terlihat tidak beretika. Belum lagi kalau bantuan itu menggunakan anggaran negara. Itu sih benar-benar tidak beradab alias biadab. Tapi apa mau dikata kalau jabatan yang diperolehnya saja dari hasil pelanggaran etik? Bila beredar goodie bag yang dibagi-bagikan ke pengungsi dan mereka yang kena bencana banjir terutama, yang ada tulisannya sumbangan atau bantuan dari Wapres Gibran, kan itu konyol. Soal itu sumbangan dari pajak rakyat melalui negara untuk mereka yang kena musibah. Itu bukan sumbangan dari Wapres yang namanya Gibran, apalagi itu. Jadi terlihat bahwa ada upaya untuk mengulangi ya, model yang sangat konyol itu, yaitu pamer goodie bag. Itu kan orang kena musibah, ya udah dia nggak perlu dari siapapun, apalagi kalau itu diembel-embeli oleh nama Wapres Gibran. Nah, saya bayangkan misalnya penduduk atau rakyat mulai merasa bahwa ini tidak jujur, seolah-olah ingin memberitahu bahwa Gibran hadir di situ. Tugas Gibran bukan di situ. Tugas Gibran adalah memantau pembangunan, memantau pelaksanaan desain dari plan kabinet. Kan itu tugas wakil presiden, bukan membagi-bagikan. Itu tugas ketua RT. Sebenarnya seperti apa sih beritanya? Begini, saya bacakan salah satu beritanya. Tas bantuan Wapres Gibran dinilai tidak beretika. Warganet, Presiden susah payah cari utang, Fufu-Fafa sibuk pencitraan. Dari fajar.co.id Jakarta. Aksi Wapres Gibran Rakabuming Raka beberapa waktu belakangan dinilai berlebihan, apalagi jika membandingkan dengan kinerja Wapres di era presiden sebelumnya. Setelah sebelumnya membuat program Lapor Wapres yang kemudian diklarifikasi istana sebagai program pemerintah, kini muncul lagi goodie bag bantuan yang terkesan ingin memamerkan namanya kepada warga penerima. Kalau semua itu diklaim program pemerintah, berarti itu program Bapak Presiden Prabowo. Garis bawahi itu ya. Sekali lagi Bapak Ibu, saya garis bawahi, tidak ada visi lain selain visi Bapak Presiden Prabowo. Tidak ada program lain selain program Bapak Presiden Prabowo. Jadi ingat beberapa waktu lalu sebelum dilantik, Prabowo sowan ke Solo didampingi Gibran. Jangan-jangan Prabowo sudah diwanti-wanti untuk ngomong Gibran dan jangan mengungkit-ungkit masalah Fufu-Fafa. Ingat, kamu jadi presiden karena saya. Hahaha. Ini bukan suudzon loh ya. Hanya sekedar memprediksi untuk mengantisipasi biar nantinya tidak terlalu terasa sakit apabila kenyataannya emang demikian. Tas atau goodie bag berisi bantuan pemerintah yang diambil dari uang negara itu tertulis jelas nama putra sulung Jokowi. Bantuan Wapres Gibran. Terang saja hal ini mendapat sorotan tajam publik. Banyak yang menyebut Gibran hendak cari muka alias kampanye dini dengan menuliskan namanya. Jauh berbeda dengan Wapres-Wapres sebelumnya yang ketika menyerahkan bantuan sama sekali tak menuliskan nama mereka.
Bahkan di media sosial X, kata kunci bantuan Wapres Gibran jadi trending topik. Nah ini, di sini juga ditampilkan beberapa tanggapan dari warganet, antara lain seperti berikut. Coba kita simak. Bapaknya parah, anaknya lebih parah. Dulu Mulyono Jokowi cuma bantuan presiden. Ini anaknya bantuan Wapres Gibran. Tiru bapaknya pakai APBN untuk pencitraan. Bapaknya yang tanpa nama aja diklaim bantuan Jokowi. Apalagi anaknya yang pakai nama. Rusak sapo. Presiden Prabowo kalah cepat. Tulis pegiat media sosial bercentang biru @anak_ogi. Dikutip Jumat 29 November 2024. Memang tidak salah sih kalau Gibran meniru bapaknya. Lawong jurus-jurus Joko Widodo memang benar-benar jitu. Terbukti sukses menjadi presiden 2 periode. Jurus-jurusnya yang lain juga diduga ditiru Prabowo yang akhirnya sukses memenangkan Pilpres kemarin. Setelah sebelumnya beberapa kali dia gagal. Kalau ilmu kepemimpinan belajar dari orang Solo. Urusan politik aku datang ke orang Solo ini. Pak Jokowi adalah pemimpin yang hebat, pemimpin yang baik, yang berpikir untuk rakyat. Prabowo sendiri juga menyatakan bahwa Joko Widodo adalah guru politiknya. Jadi, mungkin Anda terlalu naif jika Anda mengira Prabowo yang sekarang adalah Prabowo yang bebas merdeka, menuangkan ide-idenya dalam memerintah negeri ini. Satu-satu di dunia ini wapresnya yang kerjanya belusukan bagi-bagi susu dan bansos. Rakyat dididik jadi mental pengemis agar mudah dibodohi, dikibuli. Tujuannya ingin jadi presiden untuk mewujudkan nafsu bapaknya yang ingin berkuasa 3 periode. Tapi ditolak Bu Mega. Waspadalah, waspadalah. Cara-cara licik keluarga Oslo. Balas warganet di kolom komentar. Lucu banget emang. Presidennya susah payah nyari utang. Ini Fufu Fafa malah sibuk pencitraan. Emang yang dia incer itu orang lama Pentium 1 yang gak paham modelan gini. Yang berisik ya kita yang sadar sedang dikibuli. Ujar lainnya. Kalau wapres tugasnya cuma bagi-bagi sembako, susu, buku tulis, ya memang sudah benar gak perlu pendidikan tinggi. Wong cuma keluyuran blusukan, gak perlu pakai isi kepala ginian doang mah. Emosi bener gue, kritik warganet lainnya. Mungkin tidak berlebihan kalau ada yang menilai bahwa rakyat emang dibiarkan dalam kemiskinan dan kebodohan untuk kemudian dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu. Pada momen-momen tertentu, mereka tampil bak pahlawan kesiangan, bagi-bagi uang, bagi-bagi bansos sebagai pencitraan. Tujuannya ya agar dapat dukungan kalau dia nyalon. Begitu kira-kira. Sebelumnya diketahui unggahan mengenai sembako bertuliskan bantuan Wapres Gibran mendadak viral di media sosial, medsos. Sembako tersebut diketahui berasal dari Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka, dan diberikan kepada warga terdampak banjir di Kampung Melayu, Jakarta Timur. Dalam foto yang beredar, bantuan itu dikemas dalam sebuah tas jinjing berwarna biru dengan logo Istana Wakil Presiden. Di bawah logo tersebut tertulis bantuan Wapres Gibran. Aksi Gibran membagikan sembako ini terjadi pada Kamis 28 November 2024 ketika ia langsung terjun ke lokasi banjir di wilayah Jatinegara. Bantuan tersebut ditujukan kepada warga yang mengungsi akibat banjir. Kesimpulannya, patut diduga itu adalah tanda-tanda bahwa Gibran telah dan sedang bekerja untuk dirinya sendiri. Untuk apa ya? Ya, untuk tahun 2029. Hehe. Kalau ada program bansos dikatakan sebagai
pribadi dan berterima kasih pada pribadi, itulah yang disebut politisasi bansos. Jadi, bansos itu bukan dari pribadi, tapi dari negara sebagai tanggung jawab negara kepada saudara-saudara kita yang belum sejahtera dan mengalami kesulitan ekonomi jangka pendek.